Oke, baik sahabat semua, sudah melihat dua video di atas. Nah, jadi kalau kita sudah memahami kenapa kita menggunakan transdermal pad, sekarang adalah pertanyaannya, produk seperti apa yang kita perlukan? Sederhana sekali. Kalau kita udah bicara transdermal pad, sebenarnya yang kita fokuskan adalah produk yang bekerja di aliran darah. Contohnya, yang membersihkan dinding pembuluh darah, kemudian yang mengencerkan darah. Nah, Anda bisa nanti mempelajari ada produk-produk seperti Red Ginseng Korea yang memang dia bekerjanya dalam memperbaiki struktur aliran darah, termasuk juga memperkuat dari dinding pembuluh darah, termasuk dia juga bekerja memperkuat dari kinerja pankreas. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ginkgo biloba. Kalau ginkgo biloba itu kan dia antioksidan tinggi, jadi bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi timbulnya resiko-resiko kanker, kemudian juga untuk mengencerkan darah, dan spesifikasinya adalah dia salah satunya adalah untuk mengoptimalkan kinerja saraf. Jadi kalau misalkan ada memori yang sudah rada-rada telmi sedikit ya, nah itu dengan penggunaan kandungan-kandungan Red Ginseng Korea dikombinasikan dengan ginkgo biloba, itu akan mengoptimalkan kinerja saraf terutama memori. Kalau kita bicara masalah pembuluh darah, permasalahannya itu adalah masalah-masalah yang timbul pada tubuh kita sebenarnya. Jadi masalah itu timbulnya di mana? Ketika ada plak-plak yang menempel di sepanjang pembuluh darah. Sumbernya dari mana? Bisa jadi lemak jahat yang merupakan sisa metabolisme yang tidak bisa diproses menjadi lemak baik. Kemudian bisa juga akibat adanya kekentalan darah yang akhirnya dia nyangkut-nyangkut di aliran-aliran pembuluh darah arteri. Kalau misalkan kekentalan itu disebabkan oleh lemak jahat atau kolesterol yang terlalu kental, maka itu punya potensi menimbulkan keluhan. Dan keluhan itu berdasarkan penyebutannya itu biasanya adalah berdasarkan penyumbatannya menimbulkan efek kemana. Contoh, misalkan ternyata penyumbatannya itu di area jantung, maka orang menyebutnya itu adalah penyakit jantung karena keluhannya itu nyerinya adalah akibat penyumbatan jantung. Kalau penyumbatannya itu adalah di area otak dan menyebabkan gangguan fungsi motorik, menyebabkan kelumpuhan saraf, maka disebut stroke. Kalau ternyata menyebabkan kesemutan, geringgingan, segala macam, orang menyebutnya kesemutan. Kalau ternyata menyumbatnya di ginjal, maka disebut penyakit ginjal. Kalau penyumbatannya adalah di liver, orang menyebutnya penyakit liver. Jadi, nah sekarang kita lihat apa saja yang menjadi permasalahan. Nah sekarang kita lihat, sadarkah kita bahwa ternyata 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan akibat kelainan pembuluh darah lainnya. Ini berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018. Angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang kita kenali pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri adalah yang mengirim segala nutrisi, baik itu protein, vitamin, mineral, atau kandungan-kandungan lainnya yang dikirim oleh jantung melalui pembuluh darah arteri. Kalau pembuluh darah vena, itu adalah jalur pembuluh darah menuju jantung. Kalau pembuluh darah kapiler itu adalah ujung-ujung pembuluh darah. Dia biasanya paling banyak berada di otot yang tebal yang lemaknya tipis di bawah kulit. Apabila Bapak Ibu sayat kulit dan terjadi darah yang mau keluar, maka itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah kapiler biasanya. Nah, jalur suntik intravena itu adalah jalur distribusi yang disuntikkan melalui pembuluh darah vena, termasuk infus. Daya distribusinya mendekati 100%. Inilah alasannya kenapa kalau kita sakit dirawat di rumah sakit, sebelum masuk ke ruangan dipasang dulu jarum di pembuluh darah vena kita. Dan itu adalah jalur untuk masuk dari apa yang kita masukkan. Bisa jadi obat, bisa jadi vitamin, bisa jadi mineral, bisa jadi asam amino atau apapun yang dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa tidak lewat mulut saja? Karena kalau lewat mulut, itu penyerapannya itu melalui proses dulu. Ada yang berproses di mulut, ada yang berproses selanjutnya di lambung, kemudian diproses lagi di liver, dan kurang lebih hanya 13% sampai 28% saja yang diedarkan menuju jantung
yang itu merupakan zat aktif dari total yang kita masukkan melalui mulut. Nah, bagaimana dengan konsep transdermal? Kalau transdermal itu adalah jalur lewat kulit. Kalau menggunakan plester, maka disebut plester transdermal atau pad transdermal. Ditempelkan di kulit, maka dia akan diserap oleh pembuluh darah kapiler dan dikirimlah ke jantung. Oleh jantung barulah diedarkan ke seluruh tubuh. Dan jalur distribusinya ini kurang lebih hampir mendekati 90%. Sekarang kita lihat penyumbatan pembuluh darah. Itu terjadi adalah di aliran pembuluh darah arteri. Kalau tersumbatnya di jantung, otomatis distribusi ke jantung terhambat. Otomatis pertumbuhan sel-sel terhambat. Otomatis ada sel otot jantung yang sehat, ada sel otot jantung yang tidak sehat. Nah, yang tidak sehat inilah yang menimbulkan keluhan. Contoh, nyeri dada kiri, kadang tembus ke belakang, kadang geringgingan kesemutan yang dijalarkan ke lengan kiri. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya tidak lain tidak bukan adalah bersihkan plak tersebut, kemudian berikan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel otot, sel saraf. Apa saja yang dibutuhkan? Yaitu protein, vitamin, mineral. Nah, vitamin apa saja? Vitamin B12 itu adalah kebutuhan darah. Kemudian ada vitamin B1 untuk kontrol sentral kinerja vital saraf. Kemudian B3 itu adalah yang bekerja ketika pembentukan energi di tingkat sel. Jadi sel itu akhirnya punya tenaga yang disebut dengan proses pembentukan ATP. Kemudian ada lagi B6, B9, dan Bapak Ibu mengenali biasanya asam folat ya. Ini adalah bahan dasar yang diperlukan ketika sel itu membelah. Dia kerjanya adalah di tingkat DNA. Nah, jadi prinsipnya bagaimana? Bersihkan sumbatannya, kemudian berikan nutrisi yang cukup. Mau apapun yang akan disehatkan, entah itu saraf, entah itu otot, entah itu tulang, entah itu organ itu dibentuk oleh kumpulan sel-sel. Gejala-gejala penyumbatan itu, kalau jantung ya, itu nyeri dada seperti ditusuk-tusuk jarum, nyeri dan kesemutan yang dijalarkan ke lengan kiri, nyeri pada ulu hati yang dijalarkan ke dada, nyeri yang sensasinya tembus ke belakang. Nah, solusinya bagaimana? Bersihkan sumbatannya, atasi sumbatannya, dan berikan lagi nutrisi untuk sel-sel tersebut. Nah, apa yang kita manfaatkan? Kita tinggal pilih produk yang bekerja untuk membersihkan plak. Seperti ada namanya Red Ginseng Korea. Dia bekerja melenturkan pembuluh darah, menguatkan lagi dinding-dinding pembuluh darah yang terjadi peradangan. Dia juga memberikan efek anti peradangan pada dinding pembuluh darah. Kemudian juga meningkatkan imunitas. Detail tentang Red Ginseng Korea, Bapak Ibu bisa cek di www.pubmed.gov. Itu ada jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang khasiat-khasiat Red Ginseng Korea. Banyak sekali. Kemudian ada lagi yang namanya ginkgo biloba. Ginkgo biloba itu adalah sejenis tanaman, sejenis herbal tradisional. Dulunya digunakan adalah dengan cara diminum. Kalau menggunakan pad transdermal, dia dibuat dengan teknologi khusus. Dalam pad tersebut sudah ada kandungannya. Nah, kerja dari ginkgo biloba apa? Dia mengencerkan darah yang kental, kemudian melonggarkan pembuluh darah, dan menutrisi saraf. Ginkgo biloba sendiri khasiatnya adalah dia sebagai antioksidan yang cukup kuat. Sehingga ketika membentukkan yang namanya anti radang, anti kanker, baik ginkgo biloba maupun Red Ginseng Korea itu bisa kita manfaatkan. Kemudian khasiat lainnya apa? Dia meningkatkan oksigenasi. Nah, ketika oksigenasi ke sel saraf itu cukup, maka saraf bisa berfungsi. Nah, kemudian vitamin apa yang kita cari? Yaitu vitamin-vitamin seperti vitamin B, B1, B3, B6, asam folat, B12. Itu adalah struktur. Itu adalah vitamin yang mutlak memang kita berikan setiap hari. Kalau karbohidrat, kelebihan karbohidrat bisa disimpan dalam bentuk lemak. Jadi menjadi apa? Cadangan kalori. Tapi kalau protein dan vitamin itu nggak bisa disimpan. Jadi tiap hari harus disuplai.
Kita tinggal pilih, kalau suplainya lewat mulut, daya distribusinya dari total yang kita masukkan, zat aktifnya kurang lebih 13% sampai 28%. Nah, yang paling efektif adalah disuntikkan ke pembuluh darah vena, baik dengan cara suntikan maupun dengan jalur infus. Tapi itu tidak mungkin kita lakukan sehari-hari, ya, karena ini hanya oleh orang medis saja, ya. Yang paling efektif setelah injeksi adalah dengan menggunakan teknologi plaster transdermal atau PET transdermal. Kandungannya kita bisa pilih sesuai kebutuhan, tempelkan saja di kulit, akan diserap oleh pembuluh darah kapiler, dikirimlah ke jantung, oleh jantung dikirimlah ke seluruh tubuh. Dan Bapak Ibu tidak perlu memikirkan titiknya di mana. Karena prinsipnya adalah tempelkan di kulit yang sehat. Sekali lagi, di kulit yang sehat, yang kandungan lemak di bawahnya tipis, dan ototnya agak tebal. Contoh, punggung atas kiri kanan, pinggang kiri kanan, kemudian di area paha bagian dalam, kemudian area bahu. Ibaratnya Bapak Ibu coba perhatikan orang suntik, ya. Contoh, disuntikan insulin. Karena dia suntikan di paha, karena dia suntikan di bahu, karena dia disuntikan di area perut. Nah, kadang disuntikan juga di pinggul. Mengapa disuntikan di situ? Karena targetnya adalah pembuluh darah kapiler yang akan menyerapnya. Nah, itulah prinsip dari penggunaan plaster transdermal. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin tahu di mana titik penempelannya, lupakan titik akupuntur dan totok saraf. Karena tidak ada korelasinya dengan itu. Korelasi transdermal itu adalah cari kulit yang sehat, yang kira-kira penyerapannya paling tinggi, yaitu punggung kiri kanan, kemudian pinggang kiri kanan, atau pinggul kiri kanan, atau paha bagian dalam, atau bahu. Mau di betis juga boleh. Nah, itu kalau kita bicara PET transdermal.